Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Sabrina and I'm working at the moment as a lecturer and the head of International Affairs Office at Serambi Mekah University. I got my master degree in the University of New South Wales, Australia under the scheme of Australia World Scholarship, and the scholarship is directly from the Australian government. Perkenalkan, nama saya Sabrina dan saya berasal dari Aceh ya, Luksumawe. Saya saat ini bekerja sebagai dosen dan juga kepala kantor urusan internasional Universitas Serambi Mekah, dan saya menempuh pendidikan master saya di University of New South Wales, Australia dengan bantuan pendidikan atau bantuan beasiswa dari pemerintah Australia di bawah Australia World Scholarship. Oke, jadi banyak sekali kesempatan beasiswa yang ditawarkan kepada putra-putri Indonesia ya. Dan beberapa di antaranya itu adalah LPDP Indonesia. Beasiswa ini langsung bersumber dari pemerintah Indonesia dengan pilihan negara yang kita inginkan pastinya ya. Dan yang kedua adalah Australia Award. Ini adalah beasiswa yang saya dapatkan di tahun 2016. Australia Award ini dia bersumber dari pemerintah Australia. Dan yang ketiga adalah Chevening Scholarship atau beasiswa Chevening dari pemerintah Inggris. Berikutnya adalah Erasmus. Beasiswa ini tujuannya adalah ke Eropa. Kemudian Turkiye Borslari, ini adalah beasiswa dari pemerintah Turki. Dan berikutnya adalah Global Korean Scholarship dari pemerintah Korea. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan informasi seputar beasiswa ini, teman-teman bisa langsung menuju ke website penyedia beasiswa yang sudah saya tulis di sini ya. Nah, jadi tinggal di search saja ya website-website ini, kemudian teman-teman bisa membuat akun di sana. Dan di sana juga ada handbook yang tersedia jika ingin mendapatkan informasi yang lebih spesifik lagi mengenai persyaratan, apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan seorang calon pelamar beasiswa ya. Dan beasiswa ini sendiri buka setiap tahun ya, buka setiap tahun dan jadi jika teman-teman ingin mendaftar salah satu dari beasiswa ini, maka saran saya adalah mendaftar atau mempersiapkan diri sedini mungkin. Karena persyaratan yang dibutuhkan lumayan banyak, seperti persyaratan dari segi kemampuan bahasa, persyaratan dari segi berkas-berkas yang dibutuhkan, ya baik itu berkas akademik maupun esai. Oke, jadi ada beberapa persyaratan atau hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum teman-teman ingin melamar beasiswa ke luar negeri. Yang pertama itu adalah prestasi akademik yang bagus. Kenapa? Karena rata-rata penyedia beasiswa mencari pelamar atau aplikan yang memiliki IPK minimal 3. Ya, jadi harus dipersiapkan sedini mungkin. Jadi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh teman-teman jika berencana untuk melamar beasiswa ke luar negeri. Yang pertama adalah prestasi akademik, karena penyedia beasiswa rata-rata mencari aplikan dengan IPK minimal 3. Kemudian yang kedua adalah kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa ini sendiri sangat dibutuhkan karena ketika kita sudah berkuliah ke luar negeri, maka bahasa yang digunakan jika ingin belajar di negara berbahasa Inggris otomatis perlu memiliki skill berbahasa Inggris ya. Dan jika teman-teman ingin kuliah ke Jerman, maka dibutuhkan keahlian bahasa Jerman. Dan persiapan bahasa ini harus dibuktikan dengan sertifikat bahasa yang diakui secara internasional. Nah, jika teman-teman ingin kuliah di English speaking countries atau negara berbahasa Inggris, maka sertifikat bahasa yang dibutuhkan itu adalah TOEFL dan IELTS. Maka jika kemampuannya sudah bagus, disarankan untuk langsung mengambil tes ini. Namun jika belum, teman-teman bisa langsung mengambil kursus sedini mungkin. Dan yang ketiga itu adalah riwayat berorganisasi. Nah, jadi jika teman-teman masih berstatus mahasiswa atau mungkin
berstatus publik, maka riwayat berorganisasi ini akan sangat dibutuhkan karena ini membuktikan bahwa teman-teman itu memiliki jiwa sosial ya, peduli dengan kondisi sekitar yang butuh perbaikan. Nah, jadi bisa dipersiapkan sedini mungkin dan dengan aktif terlibat di berbagai organisasi baik itu dalam kampus maupun luar kampus. Nah, jadi skill pencari informasi ini sangat dibutuhkan untuk seorang calon mahasiswa luar negeri ya. Dan informasi itu sendiri tersedia luas, baik itu di internet, sosial media maupun dari para alumni. Nah, jadi dianjurkan untuk aktif ya mencari informasi dan rajin membaca juga. Nah, selain itu juga disarankan untuk meriset negara tujuan beserta universitas dan program yang akan dituju. Nah, sehingga kita bisa menentukan mana yang terbaik untuk kita dan diusahakan pilihannya tersebut berdasarkan kriteria-kriteria yang logis ya, seperti jumlah riset universitas tersebut, kemudian kredibilitas program studi tersebut dan juga latar belakang dari pengajarnya. Kemudian yang kelima itu adalah CV, motivation letter, dan essay. Nah, CV dianjurkan untuk memiliki CV yang kuat ya, dan juga kalau bisa kita punya track record yang bagus di bidang yang ingin kita tuju. Misalnya kita ingin mendalami bidang education, maka CV kita juga harus mencerminkan poin-poin yang kuat ya di bidang education, baik itu dari latar belakang pendidikan maupun dari aktivitas kita berorganisasi sosial ya. Nah, kemudian setelah itu motivation letter atau surat pernyataan motivasi kita apa gitu, ingin mempelajari bidang tersebut, kemudian kenapa harus di negara tersebut, dan visi misi kita setelah kita menyelesaikan studi itu seperti apa. Dan yang terakhir itulah esai. Nah, esai ini sifatnya personal ya, dan harus sifatnya itu spesifik, mencerminkan diri kita sendiri, unik dan tidak mainstream ya. Oke, apa kelebihan kuliah di luar negeri? Nah, ada beberapa kelebihan pastinya jika kita berkesempatan untuk mengecap pendidikan di luar negeri. Nah, yang pertama kita bisa merasakan pendidikan kelas dunia ya. Nah, jadi pendidikan kelas dunia ini bisa kita rasakan ya seperti yang ada di negara-negara seperti Australia, Amerika, dan Inggris. Nah, yang kedua, kita juga bisa memiliki peluang karir yang lebih baik. Oke. Nah, peluang karir ini pastinya akan terbuka dengan begitu luas, khususnya jika kita merupakan alumni dari universitas ternama yang diakui oleh dunia ya. Dan yang ketiga itu adalah relasi internasional. Di luar negeri kita itu akan berkesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai orang dari berbagai macam background atau nationalities, baik itu dari negara itu sendiri maupun dari negara-negara lain ya. Nah, jadi relasi ini tentunya akan sangat membantu kita ke depan untuk membuka peluang-peluang lainnya, baik itu peluang karir maupun non-karir. Nah, jadi inilah beberapa kelebihan ketika kita berkuliah di luar negeri. Dan ada banyak kelebihan lainnya ya pastinya. Nah, jadi saya sangat mendorong adik-adik untuk ayo ikut apply beasiswa ke luar negeri, baik itu jenjang S1, S2 maupun S3. Alright, so that's all for me. I hope that the information will benefit you. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi tentang beasiswa luar negeri yang telah disampaikan oleh Ibu Sabrina.
SPD, M Uplink, M Tran, dan beliau adalah Ketua Kantor Urusan Internasional Universitas Serambi Mekah. Kiranya bermanfaat dalam melanjutkan pendidikan ke luar negeri, baik di tingkat master ataupun tingkat doktor. Saya sendiri Muslim Daud, MED, PhD, S2 di Australia, S3 di Taiwan, dan sebenarnya banyak sekali para dosen dan sivitas akademika di Universitas Serambi Mekah yang merupakan lulusan dari luar negeri, Amerika, Jerman, Kanada, dan juga Inggris serta Timur Tengah, yang dapat men-share kisi-kisi bagaimana cara mendapatkan beasiswa tersebut. Karena itu, mari bergabung dengan kami di Universitas Serambi Mekah. InsyaAllah bersama-sama kita dapat memajukan agama, nusa, dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.